sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Alhamdulillah pada hari ini kita mengenang 65 tahun wafatnya serta peresmian patung Tan Malaka karya Bambang Win di Rumah Budaya Fadlizon Ayange. Selanjutnya, sambutan dari budayawan Sumatera Barat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. 65 tahun yang lampau, lama pulang salah seorang orang tua kita, nan banamo Tan Malaka. Tapi di hari kini, sapakat lah ia dapatin sesuai mahkota kanak sempua kita bahasa sama. Dalam bahasa orang kini, mengenang 65 tahun matinya beliau Tan Malaka. Sekaligus meresmikan patungnya Tan Malaka di hari ini. Untuk karena itu meminta kami kenang bersama adik kakak Andai Jotolan sanak saudara Pagisan. Datangnya kita hari ini, iyo banabak kata orang jauh aku ndak tersonsong. Duduk aku indak ditampeknya, kamu kadang ndak keluar bayo nantu indak tak pemuli. Maaf diminta banyak-banyak. Rumah budaya ini didirikan untuk menggerakkan imajinasi dan pengetahuan, juga inspirasi bagi kemajuan budaya bangsa. Rumah budaya Fadlizon ini, Rumah budaya Fadlizon telah mengadakan sejumlah kegiatan seni, budaya dan juga kajian ilmiah, seperti kegiatan seni tradisi, musik, tari, saluang, baca puisi, melukis bersama, latihan guru, seminar, dan juga pameran warisan budaya. Sebelumnya kita pernah meresmikan patung Khairil Anwar, yaitu pada tanggal 26 Juli 2013 yang lalu. Dan insya Allah pada hari ini kita akan meresmikan patung Tan Malaka yang akan diresmikan sendiri oleh pemilik dan Bapak Fadlizon, pemilik Rumah Budaya Fadlizon. Itu saja yang saya bisa katakan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 21 Februari 2014 adalah tepat 65 tahun wafatnya seorang pejuang, seorang tokoh republikan, seorang pahlawan nasional yang berasal dari bumi Minangkabau, tepatnya di Pandam Gadang, Nagari Pandam Gadang, Suliki, ya, Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota, yaitu Tan Malaka. Tan Malaka ini adalah seorang pejuang yang sejak awal sudah mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan perjuangan Republik Indonesia. Dan Tan Malaka adalah seorang non-kompromis. Memang di dalam perjuangan itu ada yang kooperatif dan non-kooperatif. Tan Malaka termasuk yang non-kooperatif. Karena ketika itu ada semacam dua jalan. Jalan pertama adalah jalan untuk melakukan kooperatif, bekerja sama dengan pihak penjajah supaya kita bisa mempersiapkan kekuatan. Di sisi lain yang non-kooperatif. Nah, Tan Malaka ingin merdeka 100%. Tidak mau merdeka dengan jalan-jalan perundingan, tapi merdeka 100%. Dan ini diikuti juga dalam pidato-pidato oleh Bung Tomo ketika peristiwa 10 November 45 ya, dalam masa-masa sekitaran itu, ketika para penjajah kembali lagi.
Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, jadi kita melihat Tan Malaka ini adalah salah seorang mungkin selama puluhan tahun tidak kita kenal dengan baik. Satu-satunya jalan yang terpanjang itu ya saya tahu di jalan di Payakumbuh sampai ke arah Mudia ya. Itu dari kecil saya melihat itulah jalan Tan Malaka. Saya sebetulnya ingin mengusulkan agar ada juga jalan Tan Malaka di Jakarta. Yang paling tepat itu adalah di Jalan Kalibata Raya itu. Sekarang ada nama gang Tan Malaka. Saya kira tidak pantas Tan Malaka itu hanya menjadi satu nama gang di Kalibata. Mestinya setidaknya di Jalan Kalibata Raya itu diganti menjadi Tan Malaka. Saya akan memperjuangkan itu bersama kawan-kawan supaya itu menjadi Jalan Tan Malaka, sehingga kita memperjuangkan, memperingati perjuangan dari Tan Malaka. Jadi tanah ini, tanah Minangkabau ini saya kira banyak melahirkan tokoh-tokoh besar yang mempunyai kontribusi besar bagi perjalanan Republik, termasuk Tan Malaka. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan, saya termasuk yang sebetulnya mengusulkan kepada Wali Kota Bukit Tinggi, saya sudah 2 kali mengusulkan kepada beliau, agar Bukit Tinggi itu jangan lagi disebut sebagai kota wisata, tetapi harusnya kota perjuangan. Jadi selamat datang di Bukit Tinggi, kota perjuangan. Karena Bukit Tinggi itu adalah ibu kota PDRI. Dan kalau kita sebut Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan, kita menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang Minangkabau punya saham di Republik ini. Ya, saya kira itu. Demikian saya ingin mengakhiri satu pengantar ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan saya kira kita bisa belajar lebih banyak tentang seorang tokoh yang bernama Tan Malaka. Dan mungkin marilah kita sama-sama meresmikan patung ini. Mungkin para mewakili keluarga dari Tan Malaka, senimannya Mas Bambang Win, ya, kemudian ini ada Pak Sukri Bey juga, Bu Desi, ya, marilah sama-sama dan dengan tokoh-tokoh kita buka selubung ini, Pak Maswar Rasid, Pak Suirsam, ya, Pak El Prisdat, ya, mari kita Pak Walidi, ya, kita sama-sama ke sini. Marilah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, menyatukan hati dan pikiran kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhoi. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. Tuhan kama hamaltahu ala lajina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ini bi qadarik wa barik li fima qudrali hatta lahu batajila mahaurta suma ila jami'i al-kubur minal muslimina wal muslimat min masyarikal ardi ila magharibiha bariha wa bariha khususan abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa nakusu khususan man istamana hahuna bisababihi wa li ajlihi Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tan Malaka ini adalah tokoh nasional, tokoh internasional, tapi perlu kita ketahui bahwa sebelum Tan Malaka namanya besar, dia adalah Raja Adat Bungos Tangkai. Di kampung yang Pak Fadlijon tadi sebutkan, di Suliki Pandam Gadang, Tan Malaka
adalah Raja Adat Bungos Tangkai, membawahi 3 nagari, Suliki Kurai Pandam Gadang, membawahi 141 datu, dan 4 datu pucuk. Usia 19 tahun setelah selesai dari sekolah raja di Bukit Tinggi, Quake School, Tan Malaka dipanggil oleh Nini Mama ke kampung halaman untuk dinobatkan sebagai datu. Tan Malaka tidak mau, tapi ibunya Sinah memberikan 2 pilihan. Dia menerima sebagai datu Tan Malaka atau kawin. Sehingga Datu Tan Malaka dengan berat hati menerima untuk gelar kebesaran Tan Malaka ini. Setelah itu, Datu Tan Malaka mendapatkan beasiswa ke negeri Belanda. Dan atas sumbangan dari orang-orang kampung membiayai perjalanan Tan Malaka ke Belanda. Perlu diketahui sekali lagi, Tan Malaka ini adalah satu-satunya orang di luar orang Belanda yang menjadi calon legislatif di Belanda, menjadi caleg di negeri Belanda. Jadi memang tokoh ini aneh, gitu kan? Seperti kata Pak Fadlizon tadi, tahun 1925 dia sudah menulis buku Narda Republik menuju Republik Indonesia. Jadi cara berpikirnya sudah maju ke depan dan bisa diaplikasikan di zaman saat ini. Di Jakarta sendiri pun, di Universitas Indonesia, HMI, itu buku wajibnya adalah Madilog. Materialnya dialektika dan logika. Itu adalah pusaka betuah dari Tan Malaka. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hengki Datu Tan Malaka, mewakili pihak keluarga Tan Malaka yang juga telah menceritakan secara sekilas tentang riwayat perjuangan Tan Malaka. Selanjutnya sambutan dari tokoh Minang Rantau, Bapak Haji Sukri Bey. Pertama, kami sangat bangga dengan seorang tokoh Minang yang dibanggakan di tingkat nasional, Bapak Fadlizon. Beliau bukan seorang budayawan, tetapi mencintai semua apa yang selama ini terjadi di dalam sejarah dan divisualisasikan pada saat ini. Tentu ini merupakan sesuatu yang jarang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang cinta dengan budaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita mengharapkan bersama dengan hari ini bisa kita bangun kembali spirit orang Minang yang belakangan ini juga sudah mulai sedikit luntur. Spirit orang Minang itu ada 3, Pak. Mereka mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Kami ingat tahun 66 merantau, orang tua hanya menjual seekor kerbau. Itulah modal kami untuk datang ke Jawa. 3 bulan kami menopang di rumah masyarakat yang juga orang Minang, tapi kepercayaan diri kami tinggi. Setelah itu kami mampu untuk membayar kos. Dan hebatnya ketika itu, orang Minang yang kita tempati itu bangga kalau ada masyarakat yang datang. Tetapi kalau sekarang tentu sudah terbalik. Mereka takut, khawatir, apakah ini akan merugikan mereka atau tidak. Menurut hemat saya, kita membutuhkan sekarang tokoh-tokoh masyarakat yang mau berkorban untuk mengikat, memayungi masyarakat yang ada di perantauan sehingga mereka secara keseluruhan terintegrasi dari segala aspek profesi untuk kemajuan masyarakat Minang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bermohon
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang menjadi hasrat dan keinginan kita bersama, terutama Bapak yang telah menjadi semacam gagasan yang telah dibikin oleh Bapak Fadlizon tadi beserta dengan keluarga Bapak Tan Malaka. Dan kita semua bangsa dan rakyat Indonesia berharap apa yang diharapkan oleh dari pihak keluarga maupun juga Bapak Fadlizon tadi. Inilah barangkali sekedar komentar, sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'in bainana wa bainahum bil khairat. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 65 tahun wafatnya seorang pejuang pahlawan nasional Tan Malaka, 21 Februari 49 dulu wafatnya. Sekarang sudah 65 tahun. Kita ingin mengenang perjuangan dari seorang Tan Malaka yang mungkin tidak terlalu banyak disebut di dalam sejarah dan banyak orang yang tidak tahu. Tan Malaka adalah seorang bapak Republik Indonesia dan kalau kita lihat dia adalah seorang nasionalis. Menurut saya Tan Malaka adalah seorang nasionalis dan Tan Malaka memang bercita-cita untuk mendirikan republik dari mana. Dan Tan Malaka memang seorang revolusioner. Ya, dia seorang Marxis yang belajar Marxisme, tetapi dia bukan seorang komunis. Dia percaya kepada Tuhan, dia seorang Muslim. Ya. Dan kedua orang tua juga seorang Muslim. Jadi itu yang membedakan dengan yang lain. Dan pada akhirnya Tan Malaka menurut saya rohnya, jiwanya adalah nasionalis gitu ya, untuk kepentingan Republik. Makanya dia sebut itu. Dan dia tidak tunduk kepada kepentingan-kepentingan lain gitu. Suara azan kembali tersungkur hamba, ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud dan tak lepas kening hamba mengingat Dikau sepenuhnya.